Oke, selamat sore guys. Ini mau review Grand Livina 2011. Ini merupakan mobil yang layak untuk dibeli ya. Kalau ini seri Ultimate, jadi seri Ultimate itu di tahun 2011 seri yang tertinggi ya. Jadi joknya udah kulit, terus spionnya juga udah ada ini apa? Ada sennya. Terus bannya ring 15 dan untuk dari segi bodinya sih bagus banget ya untuk Grand Livina ini. Dan kelebihan dari Grand Livina ini ya suspensinya empuk banget ya dibandingkan mobil sekelasnya ya. Tapi mungkin untuk di teman-teman yang lain di otomotif biasanya sih mereka bilangnya kendala di perawatan ya. Tapi kalau kendala di perawatan sih harusnya kalau kita punya bengkel spesialis Nissan sih harusnya nggak ada masalah ya. Karena spare part kita bisa beli sendiri, dan kalau udah tahu selanya sih nggak terlalu mahal ya untuk spare partnya. Ini bodinya di belakangnya, di sini ada wiper di belakang. Untuk interior dalamnya lumayan bagus ya. Ini untuk ini udah ada TV di belakang, joknya udah coklat dan udah wood panel ya. Untuk ini sih Grand Livina ini udah diganti ya head unit aslinya bukan yang seperti ini ya, masih kalau ini udah karena ada kebutuhan kamera belakang maka diganti head unitnya, dan ini juga udah diganti untuk steering suite-nya. Jadi kalau ini udah kayak mobil zaman sekarang, dan setirnya juga udah wood panel ya untuk ini ya, standar ya, kiri kanan, terus joknya juga bagus gitu. Dan untuk Ultimate ini ada TV di belakang ya, jadi kalau buat anak-anak enak jadi nyetel video atau apa ya, santai untuk perjalanan jauh. Ini speedometer ya, seperti ini untuk setelan spion ya, penyetel spion. Dan ini seri Matic ya, Maticnya. Kalau ini Maticnya istilahnya kalau di ini L10 ya, L10, jadi Maticnya belum CVT ya. Tapi lebih bagus ini sih katanya orang-orang bengkel ya, kalau yang CVT agak susah itu benerinnya. Jadi kalau yang seri ini agak bandel gitu untuk jika ada trouble atau apa masih bisa dibenerin gitu, dan harganya nggak terlalu mahal dibandingkan kalau yang seri CVT. CVT itu yang 2013 ke atas kalau nggak salah. Terus untuk sektor mesinnya, dia mesinnya 1500 cc, dan untuk kelemahan dari Grand Livina sendiri itu ada di akinya ya, nggak tahu kenapa untuk seri ini itu karena panasnya berlebih, jadi akinya nggak begitu tahan ya, apalagi kalau sering dipakai tiap hari. Dan ini salah satu kelemahan dari Livina ya, itu nggak ada penutup karetnya. Ini belum saya beliin karetnya, jadi ini kalau ini bisa ditutup sini, di air nggak masuk kalau hujan. Dan ini juga seperti ini.
ini lamanya di akinya sih, akinya boros banget kalau ini. Jadi nggak nyampe, kalau mobil yang lain mungkin bisa 2 tahun, ini setahun kalau nggak ini udah habis. Dan saran sih lebih bagus kalau ini akinya aki yang basah ya, karena kalau aki keringnya cepet ini ya, kalau udah mati udah nggak bisa dibenerin tuh. Kalau yang basah begitu airnya kering itu bisa diisi lagi, dia lebih awet. Itu sih dari sektor mesin sih seperti itu ulasannya. Jadi untuk kaki-kaki Grand Livina memang untuk pemakaian harus hati-hati ya, karena rentan juga sih kaki-kaki, untuk kaki-kakinya, di sektor kaki-kaki. Oh iya, satu lagi untuk Grand Livina ini juga cepat kotor ya untuk di pembakarannya ini, karena biasanya orang kalau mau irit kan pakai premium ya. Jadi karena oktannya kurang cocok, dia oktannya untuk ini biasanya harusnya 92 ya, 90. Jadi pembakarannya cepat kotor di sini. Itu bisa diatasi kalau di tune up ya, di tune up di Gurah itu akan enteng lagi untuk tarikannya. Jadi mungkin itu aja sih untuk kendala-kendala yang ada di Grand Livina. Terus untuk masalah koil juga, ini koil bisa, biasanya sih penyakit di selongsongnya ya, selongsongnya si Grand Livina itu terlalu tipis, makanya rentan bocor. Jadi kalau udah bocor ya tenaganya akan kurang gitu. Kalau mobil-mobil yang lain seperti Toyota, Avanza gitu enak, dia ngambil koilnya ini gampang, begitu buka cupnya ini yang dibuka, tutup covernya udah langsung. Tapi kalau Grand Livina terus mobil Nissan agak susah ya, karena harus nyopot ini nih, temennya apa nih istilahnya. Jadi harus buka ini agak ribet juga, agak panjang ya. Ini sebenarnya gampang sih. Jadi begitu ini dibersihin itu akan normal lagi. Untuk penyakit ngelitik sih memang ngelitik ya, tapi itu nggak dalam jangka panjang juga, awet-awet aja sih di mobil gitu, nggak ada kendala. Terus apa lagi ya, itu mungkin itu aja sih yang ini. Oh ya, untuk Grand Livina biasanya memang karena orang udah takut duluan, biasanya sih harganya jatuh ya, dari beli barunya terus beli secondnya itu akan jauh banget itu selisihnya, bisa beda sama mobil-mobil yang merek A atau X ya, itu harganya stabil gitu. Tapi kalau Grand Livina memang dari suspensi memang enak sih gitu. Tapi ya itu sih harga jual aja sih gitu. Makanya kalau beli mobil ini bagusnya sih second aja sarannya. Jadi nggak, kalau rugi nggak terlalu ini sih. Dan untuk dipakai dia, bukan untuk dijual gitu sih. Itu sih mungkin yang ini. Untuk mesin sih bandel juga sih ini, kalau rawatannya bagus, asal ganti oli tepat waktu, terus airnya dikontrol, ini air radiator nggak ada problem sih. Selama saya pakai mobil ini jarang banget trouble gitu. Tambahan lagi untuk penyakitnya ya Grand Livina ya. Ini dia di kabel ini ya, kabel fleksibelnya ini biasanya kadang bermasalah. Ini karena diputar-putar karena pemakaian, biasanya itu ada yang putus, sehingga dampaknya ke setir ini, ke remote setir ini, juga ke klaksonnya nggak bunyi nanti gitu. Kalau ganti di Nissan, saya pernah nanya itu harganya 1,5 kalau nggak salah dikasih harganya. Tapi itu bisa diakalin dengan beli kabel fleksibelnya aja. Itu yang rusaknya kabel fleksibelnya aja, itu sekitar 150 atau 200
di marketplace ya, Tokped atau Bukalapak itu mungkin. Tapi cuma pemasangannya agak ribet dia. Kalau ini bagusnya sih diserahkan ke yang orang yang paham ya untuk ini apa pemasangannya, karena harus buka setirnya ini. Itu aja sih. Karena kalau Nissan Grand Livina ini kalau sedikit-dikit ke bengkel resmi habisnya banyak juga. Karena ya itu tadi, kalau memang punya bengkel rekanan yang bagus, yang paham dengan Nissan, lebih bagusnya sih di bengkel biasa aja sih gitu. Karena kalau udah ke bengkel resmi udah gila-gilaan harganya gitu. Itu sih saran aja mungkin untuk kekurangannya ya. Untuk kelebihan Grand Livina banyak juga, walaupun ada kekurangannya, tapi kekurangan kan bisa diatasi tadi. Untuk biaya servis yang mahal bisa diakalin ke bengkel spesialis Nissan atau ke bengkel biasa yang memang paham untuk Nissan ini gitu sih. Dan untuk tune up, kalau memang bengkelnya biasanya kurang apa ya, kurang paham, itu juga berbahaya juga. Jadi kalau asal main copot, main semprot-semprot aja, nanti di RPM-nya ya itu nanti perlu disetel lagi. Kalau itu perlu di tune up lagi pakai alat gitu, di scanner lagi ya. Kalau itu biasanya seperti itu sih. Untuk kelebihannya ya mungkin irit juga sih, irit ya. Hitungannya irit ya untuk mobil 1500 cc. Terus lebih kenyamanan ya, lebih empuk. Jadi kalau perjalanan jauh bisa guncangannya nggak terlalu ini sih, beda gitu. Kalau emang udah pernah ngerasain Nissan terus pakai mobil yang sejenis yang lain gitu, akan keras banget. Itu sih mungkin tambahan ulasan. Ulasan saya ini bukan berarti saya tahu, tapi berdasarkan pengalaman aja sih gitu lah. Untuk benar atau enggaknya ya tergantung rekan-rekan semua sih. Jadi saya hanya memberikan saran, semuanya dikembalikan ke masing-masing gitu. Itu sih. Terima kasih.